Kisah dua santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersahabat hingga akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat adalah orang yang hadir dan mendampingi kita saat suka maupun duka. Dalam perjalanan panjang Nahdlatul Ulama, ada dua orang sahabat yang dikenang sepanjang masa oleh banyak kaum Nahdliyin. Mereka adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Keduanya berasal dari kota santri Jombang dan santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Meskipun Kiai Bisri lahir di Jawa Tengah, tepatnya di sebuah desa yang bernama Tayuwetan Pati pada tanggal 5 Zulhijjah 1304 Hijriah atau 23 Agustus 1887 Masehi, namun hingga akhir hayatnya Kiai Bisri tinggal di Jombang. Sedangkan Kiai Haji Wahab dilahirkan di Tambak Beras pada tanggal 31 Maret 1888. Pertemuan mereka berdua terjadi pada tahun 1906. Saat itu Kiai Abdul Wahab melanjutkan belajar ke Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau belajar ilmu nahwu, sharaf dan ilmu-ilmu lainnya. Hal yang sangat istimewa ketika menimba ilmu di Syekhona Khalil adalah pertemuan dan persahabatannya dengan Kiai Haji Bisri Sansuri. Dalam catatan Gus Dur, jalinan persahabatan inilah kemudian menjadi tonggak paling penting bagi tumbuh dan perkembangan ajaran agama Islam di Indonesia. Bahkan kelak, beberapa puluh tahun selanjutnya, dua santri ini mewarnai penyebaran ajaran Islam Nusantara di negeri tercinta ini. Kiai Bisri sangat menghormati Kiai Wahab sebagai seorang sahabat. Hal ini tampak dari tidak sungkannya Kiai Bisri mengkritik Kiai Wahab saat berpendapat di forum seperti Bahsul Masail dan Rapat Nahdlatul Ulama. Hal ini membuat suasana rapat dan internal NU lebih hidup dengan pemikiran segar. Karena selain Kiai Bisri, jarang ada yang berani mengomentari Kiai Wahab. Kiai yang biasa disapa Mbah Wahab ini merupakan keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, sehingga saat itu sedikit sekali yang berani beradu argumen dengannya. Kiai Wahab dan Kiai Bisri ini sahabat ideal, kadang saling mengkritik tapi juga mendukung, kata Humas Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Jauharuddin Al-Fatih. Setelah mondok beberapa tahun di Syekhona Khalil, Kiai Bisri Sansuri melanjutkan pengembaraan ilmunya di salah satu pesantren di Serang, Rembang, dan berguru kepada Kiai Haji Umar bin Harun, Kiai Syu'ib, dan Kiai Khalil Kasingan. Disinilah pendiri pondok pesantren Mambaul Ma'arif dan Anyar itu menghafalkan ilmu gramatika bahasa Arab bernama Alfiyah Ibnu Malik. Beliau juga sempat menghatamkan kitab Fathul Wahab dan Fathul Mu'in di sini. Selanjutnya, sekitar tahun 1908, Kiai Bisri kembali ke Jawa Timur. Kali ini menuju pesantren Tebu Irang Jombang untuk belajar kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Pada masa itu, ada keyakinan ulama tanah Jawa bahwa seseorang yang ingin menjadi ulama besar harus belajar ke Kiai Hasyim dulu. Di bawah asuhan Kiai Hasyim, dua sahabat ini kembali dipertemukan. Kedekatan yang sudah dibangun saat di Pulau Madura kembali terjalin rapat di antara keduanya. Kiai Haji Wahab lebih dahulu datang ke Tebu Ireng. Di Tebu Ireng, keduanya belajar ilmu usul fikih, hadis dan tafsir.
Di pesantren ini juga kedua tokoh ini mengalami kematangan keilmuan agama dan organisasi. Pemikiran Kiai Hasyim banyak mempengaruhi keduanya. Di Tebu Ireng, pertemuan Kiai Bisri dan Kiai Wahab semakin terbina matang pula. Sikap saling menghormati dan mendukung di antara keduanya sudah tumbuh sejak sama-sama menjadi santri di Syekhona Khalil Bangkalan. Meskipun begitu, di antara keduanya punya gaya berpikir yang berbeda. Kiai Wahab dalam mengambil keputusan seringkali berdasarkan kaidah usul fikih, sedangkan Kiai Bisri seorang yang memegang ilmu fikih yang kuat. Dalam pengembaraan ilmu di Tebu Ireng, Kiai Bisri dan Kiai Wahab semakin menunjukkan sifatnya masing-masing. Kiai Bisri terkenal di kalangan santri sebagai seorang yang kuat pendiriannya dan kekokohannya di dalam memegang fikih dan tidak bisa diganggu-gugat dalam segala keputusannya. Seakan melengkapi, Al-Maghfurullah Kiai Wahab Hasbullah dikenal lentur dalam segala pandangannya dalam memutuskan berbagai masalah. Saking dekatnya Kiai Wahab dan Kiai Bisri, pada tahun 1913 dua karib ini izin ke Kiai Hasyim Asy'ari untuk melanjutkan pendidikan ke Mekah bersama. Berbekal pengalaman dan ilmu yang diperoleh selama dididik di bawah gemblengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab dan Mbah Bisri tidak kesulitan mengikuti pelajaran di Tanah Suci. Selama belajar di Mekah, kedua sahabat karib ini mengaji kepada ulama terkemuka seperti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Said Yamani, Syekh Ibrahim Yamani, dan Syekh Jamal Maliki. Mereka berdua juga berguru kepada guru dari guru-guru Kiai Hasyim Asy'ari seperti Kiai Khatib Al-Padangi, Kiai Syuaib Dinastani, dan Kiai Mahfud At-Tarmazi. Sementara itu, Ketua PCNU Jombang Kiai Haji Abdul Nasir Fattah mengatakan pernah mendapat cerita dari ayahnya, Kiai Abdul Fattah, yang juga keponakan Kiai Wahab Hasbullah sekaligus menantu Kiai Bisri Sansuri. Suatu ketika pada forum Bahsul Masail ditentang hukumnya drum band, Kiai Wahab dan Kiai Bisri berdebat begitu kerasnya sampai-sampai Kiai Bisri menggebrak meja. Tak mau kalah, Kiai Wahab pun menggebrak juga, bahkan dengan kakinya. Orang-orang ketakutan dan sangat khawatir bahwa Nahdlatul Ulama akan pecah hanya gara-gara hukumnya drum band. Namun siapa sangka, ketika waktu jeda tiba, keduanya justru berebut melayani satu terhadap yang lain dalam jamuan makan. Muktamar NU ke-25 di Surabaya pada tahun 1971, Kiai Wahab saat itu menduduki Rais Am. Keadaan fisiknya beliau sangat sepuh dan dalam keadaan sakit hingga tak mampu bangkit dari pembaringannya. Beliau akhirnya wafat hanya beberapa hari sesuai muktamar, tepatnya 29 Desember 1971. Suasana muktamar didominasi oleh kehendak suksesi. Dapat dipastikan, seluruh muktamirin tanpa kecuali menginginkan Kiai Bisri tampil sebagai Rais Am yang baru. Bahkan boleh dikata, beliau sudah menjadi Rais Am de facto. Muktamar hanya formalitas pengesahan saja. Namun siapa sangka, sebelum palu diketuk, Kiai Bisri berdiri di hadapan sidang untuk menyampaikan sikapnya yang tak dapat ditawar oleh siapapun juga dengan harga apapun juga. Saat itu Mbah Bisri mengatakan, selama masih ada Kiai Wahab, saya hanya bersedia menduduki jabatan di bawah beliau.
ungkapnya. Puncak persahabatan kedua karib ini sebenarnya terjadi pada saat Kiai Wahab berusaha menarik Kiai Bisri dalam keluarganya dengan cara menjodohkan dengan sang adik yang bernama Nur Khotijah. Ini menunjukkan bahwa Kiai Wahab tidak mau berpisah dengan sahabatnya. Niat baik Kiai Wahab direspon dengan baik pula sehingga perjodohan antara Nur Khotijah dengan Bisri Sansuri berjalan dengan lancar. Setelah menikah, hubungan Kiai Wahab dan Kiai Bisri semakin dekat dan intens. Kiai Bisri diberikan tanah di desa Den Anyar dan akhirnya mendirikan pesantren Mambaul Ma'arif. Mereka juga bahu-membahu membesarkan NU. Berkat perjuangan kedua sahabat ini, NU bisa menjadi ormas terbesar di Indonesia. Dua insan ini menjadi contoh persahabatan ideal bagi semua orang di Indonesia karena bersahabat tanpa syarat. Sekian kisah dua santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersahabat hingga akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.